Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Devi bisa, iya sudah on cam. Baik. Apa kabar Bu Devi? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa sudah sehat. Baik. Bu Devi, kita bersama-sama di Zoom ini terkait ujian kompre. Nah, Bu Devi, tentu kita sebagai seorang guru kan harus benar-benar persiapan. Artinya kan kita pembelajar sepanjang hayat. Nah, pada saat kita memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa, tentunya kita harus memiliki fondasi kuat nih. Nah, fondasi itu salah satu bagaimana kita bisa memahami teori belajar. Nah, menurut Bu Devi nih, teori belajar apa saja nih yang Bu Devi ketahui? Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat buat Ibu dosen dan Bapak. Untuk teori belajar yang saya ketahui itu ada 5. Yang pertama itu adanya behaviorisme, konstruktivisme, teori sosial, teori humanistik, dan kognitif. Oke, baik luar biasa. Mungkin Bu Devi bisa menjelaskan teori-teori tersebut Bu, satu persatu? Oke. Untuk behaviorisme itu adanya stimulus antara guru dan murid. Jadi guru itu memberikan rangsangan kepada murid untuk kelancarannya pembelajaran. Jadi murid itu mau belajar sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh guru. Seperti itu. Kalau konstruktivisme itu yaitu adanya membangun sesuai dengan kemampuan dan minat siswa, seperti itu. Kalau humanistik itu dari memanusiakan manusia, jadi sentralnya itu ada di murid. Kalau sosial itu berarti adanya interaksi, jadi bagaimana siswa itu berinteraksi pada antara murid dan guru, antara murid dan murid. Satunya lagi adalah kognitivisme, yaitu memberi adanya pembelajaran yang diberikan oleh guru. Seperti itu. Oke, baik, biasa. Nah, selanjutnya nih Bu Devi, bagaimana nih Bu Devi menerapkan teori tersebut nih dari saat praktik pembelajaran di kelas? Gimana Pak? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih beberapa teori, konstruktivisme, behaviorisme, kognitif, sosial, humanistik. Nah, sekarang bagaimana Bu Devi menerapkan, mengaplikasikan teori-teori tersebut pada saat praktik pembelajaran di kelas Ibu? Dengan kalau saya kebetulan di TK, gitu. Jadi kalau saya di TK itu kayak behaviorisme itu sangat-sangat saya gunakan, karena behaviorisme itu kan adalah konsep dasarnya adalah memberikan pujian. Jadi kalau untuk usia dini, dengan memberikan pujian, semangat, reward atau apa itu akan memicu kemampuan mereka, menarik mereka untuk mengikuti pembelajaran, karena TK kan sambil bermain gitu ya Pak ya, dengan diimingi dengan ya stimulus yang diberikan dari guru ke anak-anak. Kebanyakan dipakai adalah behaviorisme. Namun kalau untuk konstruktivisme itu pada dasarnya sekarang kurikulum merdeka itu saya memberikan seperti kegiatan-kegiatan yang mana untuk membangun kemampuan mereka dalam mengikuti pembelajaran. Baik, Bu Devi mengajar di TK mana Bu? Di TK TPP Cahaya Insan Cendikia Pak, di Tanjung Senang. Oh, di Tanjung Senang, Cendikia. Ya, oke, baik, iya. Luar biasa. Ya, monggo baik. Pak, sowan silaturahim ke TK kami. Bu. Baik, insya Allah Bu, nanti dengan mahasiswanya. Sering dari UIN main ke sini. Oke, baik ya. Baik, selanjutnya Bu, terkait tentang perumusan tujuan pembelajaran. Bagaimana Bu Devi merumuskan tujuan pembelajaran? Untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu kalau sejauh ini saya memakai dengan ABCD Pak. Adanya audience, behavior, condition, sama degree, gitu. Jadi kalau untuk merumuskan tujuan pembelajaran kan ranahnya adalah adanya audience. Audience itu berarti anak, adanya murid, gitu Pak ya. Kalau behaviorisme itu anak itu dapat menjelaskan apa materi yang akan kita sampaikan, gitu. Terus kalau untuk condition itu dia harus dengan pembelajaran ini diharapkan anak
melalui pembelajaran ini anak itu dapat apa gitu Pak. Iya. Gitu. Nah, baik. Nah, menurut Bu Devi nih, kira-kira ini di level TK ya? Iya Pak. Iya, menurut saya TK itu guru yang luar biasa. Masya Allah. Bagaimana ngomongnya, kadang-kadang luar biasa. Nah, cuman ini Bu, misalkan nih, Ibu kan berada di level TK nih. Kira-kira di level TK itu bisa tidak kita menerapkan pembelajaran model PBL atau PJBL? Bisa. Seperti apa, Bu? Bahkan mungkin karena kita sekarang lagi kami di TK itu transisi Pak ya, dari kurikulum Merdeka ke kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Bahkan sekarang kami merasakan banyak manfaatnya dengan kurikulum Merdeka ini gitu. Karena kita tidak ada di kurikulum Merdeka ini kan tidak ada tuntutan di anak TK itu bisa apa sih membaca tulis, itu kan tidak ada tuntutan. Dengan PBL ini kami banyak memberikan tugas-tugas yang mana itu menarik minat siswa tadi gitu. Apalagi sekarang ada pembelajaran seperti berdiferensiasi, itu kan sesuai dengan minat dan bakat anak gitu Pak. P5 itu kan sangat mendukung gitu, karena pada dasarnya kan anak-anak itu senang gitu diberikan kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, mungkin Ibu bisa berikan contoh nih, apa nih pembelajaran PBL misalnya atau PJBL yang sudah Ibu lakukan di TK itu? Ke PBL dengan banyaknya dia seperti kalau kayak kita memakai teori sosial gitu kan, dengan kita kalau kami di TK misalnya nyetel lagu gitu kan Pak, dengan bernyanyi, menari, itu kan adanya interaksi antara murid ke murid, ada interaksi antara guru dan anak gitu. Itu yang teori sosialnya ya. Nah kalau di PBL-nya, problem based learning-nya apa contohnya? Memecahkan masalah seperti saya kan di modul ajar saya itu tentang anak-anak pengucapan basmalah Pak ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi dalam memakai teori PBL ini mereka memecahkan masalah, apa itu konsep kasih, apa itu konsep sayang. Jadi dalam modul saya itu saya membagi 2 kelompok. Seperti itu. Jadi nanti pada pembelajarannya saya memberikan stimulus seperti rangsangan gitu Pak. Jadi nanti apa itu akan direspon sama anak. 2 kelompok itu misalnya kelompok Ar-Rahman, kelompok Ar-Rahim gitu. Jadi mereka memecahkan masalah dari yang saya berikan itu tadi. Baik, luar biasa. Nah, setelah mereka proses pembelajaran tentu kan ada asesmen nih yang Ibu lakukan nih. Asesmen seperti apa nih yang Ibu lakukan di TK Ibu? Asesmen itu kan sebenarnya yang saya ketahui Pak ya, mohon koreksi kalau saya salah, itu kan ada 3. Ada 3 itu diagnostik, asesmen sumatif, dan asesmen formatif. Yang saya tahu gitu kan. Kalau diagnostik itu kan berarti saya di awal pembelajaran tuh memberikan pertanyaan kepada siswa. Misalnya modul saya itu tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apakah kalian bisa mengucapkan basmalah gitu? Apakah kalian pernah mendengarkan basmalah? Apakah kalian tahu makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu seperti apa? Seperti itu Pak. Kalau formatifnya itu di ketika pembelajaran saya memberikan asesmen seperti mereka mewarnai gitu kan. Oh, warna apa yang kalian pakai gitu-gitu Pak. Kalau sumatifnya itu di akhir pembelajaran biasanya diberikan ketika di akhir tahun. Oke, baik, terima kasih luar biasa Bu Devi. Baik, mungkin Bunda ada pertanyaan Bunda untuk Bu Devi? Iya, Bu Devi, hati-hati jangan kepancing ya. Ibu ngajar TK loh. Iya Bu. TK itu belum ada konsep belum ada penugasan. Iya. Itu hanya kelompok bermain ya. Artinya mereka itu hanya belajar sambil bermain. Iya. Jadi ya. Tadi saya bilang belajar sambil bermain. Learning by playing. Jadi bukan learning by doing. Hati-hati loh. Jangan kepancing Ibu karena memang sih modul kita ini banyak arahnya ke guru-guru yang tidak menyentuh. Tapi konsep-konsep dasarnya sama saja ya, bahwa mereka adalah peserta didik yang manusia yang perlu kita perlakukan dengan baik. Tapi seperti Ibu tadi, mereka ditugaskan. Anak TK belum ada tugas Bu. Ya seperti kayak mewarnai itu kan tapi bukan berarti mereka
seperti ya artinya gini, project based learning dengan problem solving based learningnya itu dalam konteks keTK-an ya. Ya. Hati-hati dulu anak TK kita nanti kalau salah dari dasar dia udah lelah. Ya, Sampai benar. dia nggak mau belajar karena terlalu capek. Jadi anak TK itu hanya bermain belajar sosial. Jadi konsep teori ilmu sosialnya lebih dominan di sini. Behavior lebih dominan ya. Yang lain menyertai ketika dia didomplengkan gitu. Jadi kalau misalnya konsep sosial behaviornya, kognitifnya didomplengkan, di apa istilahnya? Dimasukkan saja, dikaitkan saja. Jadi tidak utama itu karena tidak utama ya. Ya, karena konsepnya Brunner itu ya bahwa sepanjang anak itu berpikir, maka sepanjang anak itu berbuat, maka dia berpikir. Berpikir, yes. Jadi kalau dia masih bisa melangkah, naik tangga, nah itu berarti dia sedang berpikir. Itu anak TK tuh segitunya Bu, kita mengagumkan anak-anak itu ya. Jadi jangan berpikir anak itu diem terus main dianggap tidak berpikir, enggak. Jadi sepanjang apapun yang dia perbuat. Dalam teori belajar kan ada namanya aktivitas belajar itu kan ada banyak. Misalnya activity learning activity, itu ada misalnya drawing activity, speaking activity, kemudian hearing activity, ya itu banyak sekali. Jadi aktivitasnya semua adalah belajar ya. Jadi saya dengar sih udah penjelasannya, tapi Ibu kayaknya agak kejebak masuk ke arah pendidikan yang di luar pendidikan Ibu. Ibu ngajarin di TK loh, Ibu ngajarnya ya, hati-hati ya Bu. Ya. Jadi Ibu masuk ke ranahnya udah ranah bukan TK-TK-an gitu ya. Evaluasi tidak terlalu saklek walaupun ada konsep evaluasi. Tapi evaluasinya tidak seperti yang disampaikan tadi ya Bu ya. Ya betul, tapi karena kita juga tidak ada ujian akhir itu anak TK tidak bisa karena mereka tuh portofolio saja Ibu portofolio. Ya, kami portofolio dan observasi. Ya, tapi Bu Devi ke bawah tadi sama Pak Irfan di bawah. Belajarnya sama orang-orang SD SMP Pak. Jangan ikutan. Ya, baik ya Bu Devi ya, silakan perdalam lagi, belajar lagi untuk menuju UPIN, UK. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Devi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.